Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Febrianti Suherman dari kelas E2 akan mempresentasikan tentang penganggaran untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah akuntansi manajemen semester 4. Pengertian penganggaran. Penganggaran adalah proses penyusunan anggaran yang dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam memperoleh laba atau suatu rencana kerja yang disusun secara teliti yang didasarkan atas pengalaman di masa lalu dan ramalan masa yang akan datang, serta petunjuk bagi staf dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Keterbatasan penganggaran. Di sini keterbatasan penganggaran ada 5, yaitu 1. Dalam banyak kejadian, anggaran cenderung terlalu menyederhanakan fakta situasi nyata di lapangan. Kedua, terlampau menekan hasil YI sama dengan laba bersih sesungguhnya dibandingkan dengan jumlah laba yang dianggarkan, namun bukan pada sebab musababnya. Yang ketiga, tema partisipasi pada anggaran menuntut dukungan penuh dan keterlibatan manajemen. Dan keempat, dapat menggerogoti inisiatif manajemen dengan menghalangi perkembangan dan tindakan baru yang tidak tercakup dalam anggaran. Dan yang kelima, terakhir, proses penganggaran bukanlah ilmu murni dan pertimbangan yang baik memainkan peran esensial. Karakteristik penganggaran. Ke-1, anggaran mengestimasi potensi laba satuan bisnis. Kedua, anggaran dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter dapat saja ditunjang oleh jumlah non-moneter, misalnya unit yang dijual atau yang diproduksi. Yang ketiga, mencakup periode 1 tahun. Yang keempat, anggaran merupakan komite manajemen. Manajer sepakat untuk mengembangkan tanggung jawab atas pencapaian tujuan yang dianggarkan. Yang kelima, usulan anggaran ditelah dan disetujui oleh otoritas yang lebih tinggi ketimbang oleh pihak yang menganggarkan. Dan yang keenam, begitu disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi yang ditetapkan. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh, secara berkala, kinerja finansial sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan. Tujuan pokok anggaran. Tujuan disusunnya suatu anggaran adalah agar kebutuhan jangka pendek yang tercantum dalam anggaran dapat dipenuhi. Anggaran akan menuntun agar pencapaian tujuan jangka pendek tetap konsisten sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan. Usia anggaran pada umumnya 1 tahun, bertujuan agar anggaran harus memungkinkan untuk dilakukan revisi dari waktu ke waktu karena perubahan kondisi ekonomi, peraturan pemerintah, serta faktor-faktor eksternal lainnya. Manfaat penganggaran. Hacker dan Wilson mengatakan bahwa manfaat utama daripada bisnis budgeting adalah dapat ditentukannya kegiatan-kegiatan yang paling profitable yang akan dilakukan. Sedangkan manfaat lainnya adalah membantu manajer dalam mengelola perusahaan. Manajer harus mengambil keputusan-keputusan yang paling menguntungkan perusahaan, seperti memilih barang-barang atau jasa yang akan diproduksi dan dijual, memilih atau menseleksi langganan, menentukan tingkatan harga, metode-metode produksi, metode-metode distribusi, dan termin penjualan. Anggaran produksi. Anggaran adalah suatu rencana perusahaan guna menghasilkan produk perusahaan dalam jumlah yang sesuai dengan keperluan penjualan dengan cara mempertimbangkan jumlah persediaan awal dan juga akhir pada periode tertentu. Fungsi anggaran produksi adalah 1. Menjaga tingkat persediaan barang, 2. Mengendalikan kegiatan produksi, 4. Menunjang penjualan perusahaan, dan 3. Menunjang penjualan perusahaan, dan yang keempat, koordinasi kerja. Pedoman kerja di seluruh level manajer di tim produksi bekerja berdasarkan dengan anggaran produksi. Tujuan anggaran produksi ada 3,
yaitu anggaran perusahaan dapat bekerja pada tingkatan efisien tertentu agar dapat menguasai pasar tertentu sehingga hasil yang didapat tetap memiliki pangsa pasar. Yang ketiga adalah agar dapat mengusahakan pekerjaan dan kesempatan kerja yang sudah tersedia dapat semakin berkembang. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran produksi. Kesatu adalah tenaga kerja, kedua bahan baku, ketiga modal kerja dalam menjalankan proses produksi, dan yang terakhir kapasitas dan berbagai alat pabrik yang tersedia. Sistem penganggaran untuk aktivitas bisnis. Terdapat 4 ancangan dasar terhadap anggaran, yaitu 1. Penganggaran inkremental, yang kedua penganggaran basis nol, ketiga penganggaran statik, dan yang terakhir penganggaran fleksibel. Anggaran inkremental, yakni metode anggaran yang hanya mempertimbangkan perubahan daya dari anggaran tahun sebelumnya. Dalam hal ini, anggaran sebelumnya berfungsi sebagai landasan bagi penganggaran sumber daya inkremental. Keunggulan ancangan inkremental adalah bahwa ancangan ini menyederhanakan proses penganggaran dengan hanya memperhitungkan kenaikan berbagai pos anggaran. Kelemahannya adalah bahwa pemborosan dan inefisiensi dapat menumpuk dari tahun ke tahun tanpa pernah diketahui. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada yang kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.